Beth Ellen Vincent lahir pada tanggal 16 Februari 1977 dari pasangan Penny Steele dan William Glenn Vincent. Dia memiliki dua saudara laki-laki, Billy Vincent dan Brian Vincent. Ibunya adalah seorang yang taat beragama dan penyayang, sehingga dapat membuat orang nyaman di dekatnya. Ketika usianya menginjak 17 tahun, Beth dikenal sebagai wanita muda berparas cantik. Ia memiliki sifat keras kepala dan tekun, tetapi ia suka sekali bercanda. Meskipun Beth berasal dari kota kecil di Goldsboro, North Carolina, namun ia mempunyai impian besar layaknya orang-orang pada umumnya untuk bisa menjalani kehidupan di kota besar dan menjadi penari profesional suatu hari nanti. Sehingga di sekolahnya, dia mengikuti kelas tari dan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan saat berusia 17 tahun. Selain itu, ia pernah menjadi ratu kecantikan dan siswa berprestasi di sekolahnya. Pada bulan Juli 1994, Beth Ellen pindah ke Raleigh, North Carolina untuk mengejar mimpinya dengan harapan pada akhirnya dia bisa sampai ke tujuannya di kota New York. Seperti anak muda lainnya, Beth menjalin hubungan dengan pria bernama Rick Heath dan memutuskan untuk tinggal bersamanya di sebuah apartemen. Karena sifat tanggung jawabnya itu, ia berniat membantu pacarnya untuk membayar apartemen yang mereka tinggali. Sehingga ia bekerja sebagai pendamping tari privat dengan sangat giat agar mendapat uang tambahan dan bisa menabung untuk tampil di Broadway, New York. Dini hari, di tanggal 16 Agustus 1994, Beth Ellen menerima telepon panggilan kerja dari klien melalui perusahaan escort tempat dia bekerja saat itu. Beth berkata pada Rick bila dia akan bertemu dengan seorang klien di Innkeeper Hotel di Capitol Boulevard, sehingga dia berencana untuk pergi saat itu juga. Beth bersiap mengemasi barang-barangnya. Kemudian pada pukul 2:30 pagi, ia berpamitan dengan pacarnya untuk meninggalkan apartemen dan berkata jika setelah urusannya selesai, dia akan segera kembali. Namun, ia tak pernah sampai di sana dan Rick tak menyangka itu adalah terakhir kali dia melihat Beth. Pada pukul 5:30 pagi, di hari yang sama, seorang karyawan Goodwill Used Cars, sebuah tempat penjualan mobil bekas di Raleigh, tiba untuk bekerja. Saat akan masuk ke tempat parkir, ia menemukan mobil Mazda 626 tahun 1990 berwarna putih diparkir sembarangan dan menghalangi pintu masuk. Karena cara parkirnya yang tidak wajar, mereka langsung melaporkan mobil tersebut pada polisi dan para penyelidik bergerak dengan cepat untuk memulai penyelidikan mereka. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan menemukan jika ternyata mobil putih tersebut adalah milik Beth Ellen. Kemudian, para penyelidik memeriksa mobil itu untuk mencari informasi apapun. Mereka kemudian menemukan fakta jika pintu depan dan jendelanya terbuka lebar, mesin dan radionya menyala, serta salah satu sepatu Beth Ellen ada di bawah kursi pengemudi di dekat pintu. Hal itu membuat mereka percaya jika mungkin terjadi tindak kejahatan. Selama polisi memeriksa mobil Beth, Rick yang merupakan pacar Beth Ellen berkendara di dekat mereka dan berkata jika dia sedang mencari Beth Ellen karena dia belum pulang ke rumah sejak kemarin. Oleh karena itu, baik polisi maupun Rick tidak tahu apa yang terjadi pada Beth dan mereka terus melakukan pencarian.
Seminggu kemudian, pada tanggal 23 Agustus 1994, seorang pengusaha lokal sedang melihat-lihat daerah gedung tempat kerja Beth karena beberapa karyawan mengeluh akibat mencium bau aneh di luar gedung. Pada saat itulah, sekitar jam 12 siang, mereka menemukan jenazah Beth Ellen tersembunyi di selokan kecil dan tergeletak di bawah potongan-potongan kardus yang diratakan dengan kondisi penuh dengan bekas tikaman di tubuhnya. Setelah itu, tanggal 26 Agustus 1994, kantor gubernur North Carolina bersama dengan Raleigh Crime Stoppers mengumumkan hadiah sebesar $6.000 dan jumlah hadiah dinaikkan lagi menjadi $12.000 pada tanggal 8 September 1994 bagi siapapun yang menemukan pelaku pembunuhan Beth Ellen. Pada tanggal 8 September 1994 pukul 9:30 pagi, polisi mendapat laporan tentang kematian wanita muda lain bernama Tracy Ann Moshet. Jenazah ditemukan di belakang Kmart di Raleigh Barat, dekat tempat sampah pabrik. Beberapa orang sempat berpikir bila pembunuh Tracy dan Beth adalah orang yang sama berdasarkan lokasinya. Namun, para penyelidik mengumumkan bahwa penyebab kematian Beth Ellen dan Tracy berbeda. Kematian Tracy saat ini dicap sebagai kematian yang mencurigakan, tetapi para penyelidik tahu bila ada kemungkinan itu adalah kasus pembunuhan. Polisi tidak percaya jika kedua kasus tersebut berhubungan. Pada tanggal 13 September 1994, Hakim Pengadilan Tinggi Donald Stephen menandatangani perintah pengadilan dan menunda untuk merilis laporan forensik atas kematian Beth Ellen. Pada titik ini, hakim juga mengumumkan jika hasil otopsi akan dirilis di masa mendatang. Alasan yang diberikan di balik penundaan ini adalah karena adanya informasi yang terdapat dalam laporan yang dapat menimbulkan masalah dalam penyelidikan atau mungkin menguntungkan tersangka. Pada bulan Oktober 1994, Goldsboro News Argus Raleigh menerima surat anonim yang memberikan laporan tentang apa yang terjadi pada Beth Ellen. Menurut penulis surat ini, Beth Ellen bekerja untuk orang-orang yang memiliki selera yang unik dan diduga dia berusaha memeras anggota kelompok sadomasokis yang merupakan bosnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat, kelompok itu disebut Power Exchange of the Triangle. Kelompok ini diduga termasuk organisasi yang sangat dihormati karena di dalamnya berisi pengacara, pejabat publik, dan eksekutif. Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh surat kabar The News and Observer, surat ini kemungkinan ditulis oleh teman kerja Beth yang takut akan keselamatan mereka. Ia menyebutkan bahwa Beth Ellen mendapat bayaran sekitar $300–500 per pekerjaan tanpa harus memberikan tindakan seksual. Surat itu juga menjelaskan jika Beth Ellen telah muak dengan rasa sakitnya, tetapi masih membutuhkan uangnya. Sehingga akhirnya ia mencoba memeras mantan pelanggannya. Penulis surat ini mengakhiri informasinya dengan pernyataan berikut. Aku pernah bertanya pada Beth, apakah dia takut sesuatu akan terjadi padanya? Beth berkata, tidak. Aku punya daftar nama yang kusimpan. Jadi, jika sesuatu terjadi padaku, temanku yang tinggal 70 mil di ujung jalan ini akan mengirim daftar itu ke News Argus yang merupakan sebuah surat kabar. Dalam surat itu juga dijelaskan bila pada malam Beth Ellen menghilang,
Dia berkata, "Aku akan keluar untuk mengumpulkan daftar." Karena pembunuh bayaran yang disewalah yang mungkin akan tertangkap. Tetapi Delang sebenarnya tidak akan pernah dibawa ke pengadilan. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Beth sudah tahu jika nyawanya terancam karena daftar yang ia miliki, entah itu karena sesuatu yang masih menjadi misteri. Tetapi tidak ada orang yang membantunya. Publik kemudian mulai ramai membicarakan hal itu. Sangat disayangkan tak satu pun dari informasi tersebut yang terbukti benar. Pada tanggal 9 Mei 1996, para penyelidik meminta bantuan pada publik dan merilis lebih banyak informasi mengenai barang-barang milik Beth Allen yang belum ditemukan. Beth Allen memiliki 3 cincin, yaitu pertama, cincin perak sterling merek Gorham dengan pola centili yang populer di tahun 1970-an. Kedua, cincin sendok berukuran 6. Dan terakhir, pemberian ibunya, cincin emas 14K yang dihiasi 2 batu ametis ungu dan batu garnet di tengahnya yang juga berukuran 6. Akhirnya, polisi mengumumkan bahwa Beth Allen kehilangan sebuah cincin perak imitasi ukuran 6 dan dompetnya yang terbuat dari bahan kanvas, tas bahu yang memiliki paduan warna merah marun, orange, dan coklat bergambar seorang koboi yang ditenun di bagian samping. Tas itu memiliki resleting di bagian atas dengan tali kulit dan memiliki lebar 6 inci dan tinggi 4,5 inci. Para penyelidik percaya bahwa cincin-cincin itu mungkin telah diberikan kepada seseorang setelah pembunuhan Beth Allen, karena tidak dapat ditemukan dimanapun. Para penyelidik mengalami kesulitan dalam pencarian tersangka pembunuhan Beth Allen, dan akhirnya kasus ini menjadi terlupakan. Dua belas tahun kemudian, pada bulan Oktober tahun 2006, FBI menawarkan bantuan dalam kasus Beth Allen dan Biro Investigasi Federal menjadikannya sebagai kasus unggulan mereka dalam buletin penegakan hukum untuk memicu banyaknya kesadaran terhadap kasus tersebut. Ketika proses penyelidikan bulan Agustus sampai Oktober 1994, setelah Beth Allen hilang, polisi pernah menanyai pacar Beth Allen, Rick Heath, dan klien yang akan bertemu dengan Beth di hotel. Setelah itu, pihak berwenang akhirnya yakin bila Beth Allen tidak pernah berhasil mencapai innkeeper hotel untuk bertemu klien malam itu. Awalnya sulit untuk memastikannya, tetapi polisi mendapat informasi jika saat itu kliennya sedang menikmati pesta dengan minum-minum, memakai narkoba, dan memanggil pelacur. Selain itu, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah klien itu telah bertemu dengan Beth Allen atau tidak. Sedangkan untuk pacarnya, tidak ada bukti fisik yang menghubungkannya dengan TKP. Sehingga polisi tidak dapat menemukan bukti bila salah satu dari mereka adalah tersangka. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2000, 24 teman-teman dan beberapa keluarga berkumpul di lokasi tempat jenazah Beth Allen ditemukan untuk mengenang Beth Allen. Sedangkan pada tanggal 2 Desember 2017, Penny Steele, ibu Beth, meninggal dunia secara tragis tanpa mendapatkan jawaban apapun tentang pelaku pembunuhan putrinya tercinta. Kasus ini sudah 29 tahun sejak Beth Allen dibunuh pada tanggal 16 Agustus 1994. Meski begitu, para penyelidik masih akan terus mencari siapa yang membunuhnya dan apa yang sebenarnya terjadi padanya sampai sekarang.